Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham PTBA kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham PTBA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha mining batubara. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan batubaranya. Untuk segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia, Cina, India, Korea, Vietnam, Hong Kong, Jepang, Taiwan, Filipina, sama Malaysia. Terus untuk dari kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan PTBA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Indo Asahan sebesar 65,93%, masyarakat sebesar 31,15%, dan treasury sebesar 2,92%. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, untuk kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 14,4%, dan saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 19,1%. Terus dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 38,5%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 50%. Dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 35,2%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 2,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya yang bernama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk 2021 ini Net Profit Marginnya sebesar 17,48%, jadi lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan 2019 mungkin masih kurang ya teman-teman, tetapi sudah mendekati. Terus untuk dari segi EPS-nya di 312 dan membuat pernya itu di 7,33 kali. Untuk dari segi per, kalau kita lihat mungkin kalau kita bandingkan 3 tahun terakhir, ya mungkin ini merupakan per yang paling rendah dari saham PTBA ini. Terus untuk dari segi book value sekarang di 15110 dan membuat PBV-nya di 1,52 kali. Dan kalau kita lihat secara 5 tahun terakhir, mungkin ini merupakan PBV paling rendah dari saham PTBA. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,55 kali. Dan secara histori juga untuk saham PTBA ini dari segi DER-nya selalu di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 20,69%. Dan dari segi ROA di 13,33%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 2290. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 2500. Jadi memiliki margin of safety 9%. Dan ini kesimpulannya, yang bernama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit sama aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan sesoke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan sesnow karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk PTBA masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 10 dibanding 11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PTBA ini? Tidak ya teman-teman, walaupun secara fundamentalnya masih sangat bagus, tetapi secara valuasi menurut saya sudah tidak masuk dalam kategorinya saya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.